ini adalah untuk mencari 20 lagi korban yang masih dinyatakan hilang, yang masih ditunggu oleh keluarga mereka. Karena diduga pada saat longsor terjadi, mereka ini masih berada di lokasi tempat kami melaporkan, sehingga dugaannya para korban ini masih tertimbun di dalam tanah yang saat ini juga masih dilakukan pencarian. Skemanya, Bremana dan juga saudara, ini ada terlebih dahulu eskavator ini akan dikerahkan begitu ya di pagi hari ini, di mana nanti pencariannya ini dilakukan dengan dua skema, yakni skema manual, di mana petugas SAR dengan alat-alat manual seperti cangkul, kayu, pacul begitu ya, dan juga alkom atau pompa air bertekanan tinggi ini nanti akan masuk ke site ini juga atau working site. Dan yang kedua ini adalah dengan menggunakan alat berat atau eskavator ini dilakukan untuk mengurai tumpukan tanah. Karena Bremana dan juga saudara, kalau kita berbicara mengenai luasan TKP atau luasan titik pencarian longsor yang menjadi fokus dari operasi SAR pencarian korban longsor Cisarua, ini cukup luas, di mana dari mahkota hingga ke lidah longsor atau dari titik A3 hingga A1 atau B1, ini jaraknya adalah 2 km. Dan yang menjadi tantangan di sini juga Bremana dan juga saudara adalah terkait ketebalan tumpukan tanah longsor. Di mana informasi dari tim SAR ketebalannya ini mencapai 8 meter. Sehingga tentunya alat-alat berat ini sangat diperlukan begitu ya untuk kemudian mengurai timbunan tanah sehingga petugas SAR ini bisa bekerja untuk mulai mencari korban-korban atau jenazah-jenazah yang diduga ini masih ada 20 jenazah begitu ya di hari ke-8 ini. Bremana. Di sana nampaknya cerah, Vida. Bagaimana kemudian prediksinya hari ini? Apakah cuaca cerah akan terus berlanjut paling tidak selama 1 hari ini? Betul Bremana, di sini cuacanya kalau untuk pagi hari ini mendukung, bahkan informasi dari para petugas sebetulnya cuaca cerah ini sudah berlangsung sejak kemarin. Kalau di hari pertama hingga hari ke-6 begitu ya Bremana, cuaca yang hujan ini menjadi tantangan terberat dari tim SAR gabungan yang melakukan operasi SAR di sini. Maka kemarin di hari ke-7 dan pagi hari ini tampak cuacanya cerah, sehingga kalau kita lihat memang harapannya cuaca bisa terus seperti ini hingga sore hari nanti, tepatnya pada sekitar pukul 17, di mana itu adalah waktu operasi SAR ini biasanya disudahi atau dihentikan begitu ya. Tapi memang Bremana yang berbeda dari kemarin, kalau kemarin ini betul-betul cerah dan tanpa kabut, kalau di pagi hari ini memang cerah, sinar mataharinya juga cukup terang begitu ya. Tapi kalau dari sisi kabut Bremana ini kita lihat di puncak dari Gunung Burangrang memang sudah terlihat kabut yang cukup tebal ini sudah mulai turun, dan tentunya harapannya kabut ini juga tidak turun sampai ke kaki gunung di hari ini Bremana dan juga saudara, karena kalau dari kabut ini Bremana dan juga saudara ini juga sangat berpengaruh tentunya terkait visibilitas atau jarak pandang dari petugas SAR. Apalagi kabut tebal di atas atau di Gunung Burangrang atau puncak Gunung Burangrang Bremana dan juga saudara, ini tentunya juga menutupi kondisi dari mahkota longsor atau titik A3, di mana ini adalah salah satu hal yang tentunya harus terus dipantau karena mengingat khawatir adanya potensi longsor susulan. Tapi tentunya meskipun kabut menutupi puncak Gunung Burangrang, Bremana dan juga saudara, untuk atau terkait keselamatan ini juga sudah tentunya dipersiapkan. Di mana memang dalam operasi ini Bremana ada paling tidak 3 safety officer atau 4 safety officer begitu ya Bremana dan juga saudara yang dikerahkan di sini. Safety officer ini tugasnya adalah untuk selalu memantau terkait keamanan kondisi dari medan pencarian dan juga kondisi dari para tim SAR gabungan yang hari ini bertugas. Safety officer pertama ini diposisikan di tempat kami melaporkan, di tempat A1 dan juga B1 ada 1 orang, lalu juga safety officer di A2 ada 1 orang, B2 ada 1 orang, dan terakhir ini juga ada safety officer yang memang membantu untuk atau memantau atau bertugas untuk memantau kondisi di titik A3 atau di puncak Gunung Burangrang, tempat
yang merupakan mahkota dari longsoran. Jadi jika kemudian terlihat atau mulai terlihat ada anomali-anomali pergerakan-pergerakan tanah ataupun air begitu ya yang mengalir ke bawah ini, tentunya ini akan diinformasikan kepada safety officer seluruhnya yang ada di bawah untuk segera mengantisipasi dan juga mengevakuasi diri. Di sini juga Bremana dan juga saudara dalam proses evakuasi, jalur-jalur evakuasi ini juga disediakan. Tentunya keselamatan dan juga keamanan ini juga menjadi prioritas dari petugas SAR yang hari ini bertugas dalam operasi SAR gabungan untuk mencari, kalau di pagi hari ini 20 lagi Bremana dan juga saudara korban longsor Pasir Langu Cisarua. Bremana. Ya, bicara soal keselamatan, Vida, tadi ada sebutkan ada petugas khusus yang ditugaskan untuk menganalisis bagaimana keamanan medan. Nah, kalau dari mungkin informasi yang Anda dapatkan dari petugas safety officer ini, di antara 5 titik ini semuanya bisa dipastikan bahwa dalam kondisi stabil ataupun aman untuk bisa dilakukan pencarian. Kalau kita melihat indikator keamanan dari medan pencarian ini biasanya dari kondisi tanah salah satunya, Bremana. Kondisi tanah, jika memang tanah itu labil dalam artian tanah jenuh yang mengandung banyak air, tentunya ini lebih berpotensi bagi petugas SAR yang melakukan pencarian. Karena untuk melakukan evakuasi tentunya tidak semudah jika tanah ini dalam keadaan keras atau kering gitu. Nah, kalau kita melihat dengan cuaca yang sejak kemarin memang informasinya tidak turun hujan dan pagi hari ini juga cerah, maka di pagi hari ini kami bisa bilang begitu ya, kondisi tanah ini lebih bersahabat begitu ya, untuk baik itu untuk para petugas perorangan ataupun untuk alat berat yang beroperasi di titik-titik pencarian. Dan selain tadi Bremana dan juga saudara, kondisi tanah yang juga menjadi indikator keselamatan adalah terkait potensi longsor susulan, di mana kalau dari potensi longsor susulan ini memang selalu dipantau oleh safety officer yang berada di titik A3 atau di mahkota dari longsor ini. Nanti jika kemudian ada indikator-indikator anomali gitu atau pergerakan-pergerakan yang dikira membahayakan, tentunya koordinasi ini dilakukan, karena kalau kami pantau seluruh dari safety officer di sini ini juga dilengkapi dengan alat komunikasi atau HT begitu, dan kalaupun HT ini nanti bermasalah, ada peluit begitu yang juga diberikan sebagai tanda jika kemudian adanya hal-hal yang membahayakan bagi para petugas dalam operasi SAR ini. Bremana. Baik, tentunya cuaca sangat berpengaruh untuk stabilitas tanah di sana untuk dilakukan pencarian. Terima kasih Vida Alatas dan juga juru kamera Sunandar langsung dari lokasi longsor di Cisarua, Bandung Barat. Nanti kami akan kembali update ke Anda, Vida. Saudara, jangan beranjak, informasi berikutnya ataupun informasi terkini dari Bandung Barat akan kami hadirkan usai jeda berikut.
Kembali di Breaking News Kompas TV, saudara, terkait longsor yang terjadi di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, di mana hari ini pencarian masih dilanjutkan, sudah memasuki hari ke-8. Dan tadi dilaporkan oleh rekan jurnalis Kompas TV, Vida Alatas, bahwa kondisi cuaca cerah sejak kemarin dan proses evakuasi juga terus dilakukan untuk mencari 20 jenazah yang diperkirakan masih tertimbun longsor. Kita akan kembali menuju ke Bandung Barat bersama Vida Alatas dan juga juru kamera Sunandar. Vida, boleh mungkin Anda ceritakan dan juga Anda tanyakan kepada petugas di sana, bagaimana sebenarnya detail 5 titik yang sedang jadi fokus tim pencarian, posisinya di mana, potensi penemuan jenazahnya seperti apa, dan juga mungkin kendala di masing-masing titik seperti apa? Ya, bagaimana kami sudah bersama dengan safety officer yang memang bertugas di site tempat kami melaporkan, tepatnya di site A1 dan juga B1. Dan perbedaannya dibandingkan sebelum ini ya, Bremana dan juga saudara, saat ini petugas SAR ini sudah mulai memasuki working site atau TKP pencarian longsor. Kami langsung saja berbincang, ada Mas Jeffrey di sini. Mas Jeffrey, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Oke, Mas Jeffrey, ini ada berapa banyak petugas SAR yang dikerahkan untuk bekerja di site A1 dan juga B1, Mas? Untuk perhitungan untuk sampai pagi ini kira-kira ada sekitar 220 orang. 220 orang ya? Ya. Kalau untuk hari ini, Mas, itu fokusnya tuh seperti apa sih, Mas, kalau di worksite A1 dan juga B1? Kalau untuk di worksite A1 dan B1 kita maksimalkan untuk alat berat di B1 dan untuk di A1-nya kita menggunakan manual dengan Alcon dan cangkul gitu. Kalau A1 dan B1 ini, Mas, ada ini nggak sih, Mas, titik-titik yang kemudian menjadi potensi yang diduga mungkin banyak tumpukan korban begitu, Mas? Biasanya kalau itu kita fokus pertama di bekas rumah. Nah, bekas rumah yang sebelum kejadian kita fokus di situ dulu sama ke bawah gitu. Mas, ini kan kalau dilihat alat berat juga bekerja ya, Mas. Sebetulnya fungsi utama dari alat berat ini untuk proses evakuasi itu seperti apa sih, Mas, teknisnya? Untuk alat berat sendiri kita gunakan untuk mengurai material yang tebal. Nah, kalau untuk manual kan lama, jadi kita menggunakan alat berat untuk mengurai yang tebal, baru manual masuk untuk yang tidak tersapu oleh alat berat gitu. Kalau untuk saat ini bagaimana, Mas, alat berat kan dari kemarin cuacanya cerah. Apakah ini juga membantu proses evakuasi, utamanya pengoperasian alat berat, Mas? Sangat sekali untuk cuaca, dari kemarin cerah sampai hari ini juga masih cerah, jadi ya semoga kita bisa memaksimalkan pencarian gitu. Mas, safety officer ini juga sangat bertugas terkait keamanan dari para petugas SAR yang hari ini beroperasi dan juga bekerja. Teknisnya seperti apa, Mas, jika apa saja yang perlu dipantau oleh safety officer, dan jika kemudian ada anomali, nanti seperti apa sih, Mas, proses evakuasi dari para petugas ini? Baik, untuk safety officer sendiri kita memantau longsoran, apakah ada longsoran baru apa enggak, terus curah hujan, misalnya di sini cerah tapi di atas hujan kan bisa ada tambahan debit air. Nah, jadi kita dapat info dari atas, misalnya debit air meningkat, di bawah kita udah siap evakuasi gitu. Untuk kendala, Mas, di hari ke-8 ini, kalau dari cuaca kan cerah, tapi kalau di lapangan medannya apakah ada kendala khusus, Mas? Untuk sampai saat ini sih belum ada, cuma kita karena luas longsorannya besar, jadi kita masih butuh waktu untuk menyapu semua gitu. Oke, artinya kalau di A1 dan juga B1 ini belum seluruhnya bisa tersapu, terurai begitu ya tanahnya dari alat berat ini? Ya betul, masih ada beberapa bagian yang belum tercover, jadi apalagi di sebelah A1 atas itu masih lumayan luas. Mas, A1 dan B1 serta A2 itu kan yang disebut-sebut menjadi fokus utama salah satunya ya, Mas ya. Alasan dari itu tuh kenapa ya, Mas? Karena di A1 dan A2 itu tempat ada pemukiman warga gitu. Kalau di A3 kan lereng gunung ya. Gitu. Oke. Mas, ini kalau kami lihat juga material-materialnya ini mungkin karena tadi Mas bilang ini adalah pemukiman warga begitu ya. Memang terlihat banyak sekali material bangunan. Apakah ini juga jadi kendala dan proses pengerjaannya seperti apa, Mas, kalau seperti ini? Kalau untuk material bangunan itu kendala untuk manual, tapi makanya kita butuh alat berat untuk membantu membongkar gitu. Apabila ada tanda-tanda baru tim manual yang nanti turun gitu. Mas, terkait dengan baju hazmat, ini juga jadi kewajiban informasinya ya, Mas ya, bagi tim yang mengevakuasi atau bahkan yang turun juga
harus disertai baju hazmat, Mas? Sebenarnya di atas 5 hari ya, setelah 5 hari kejadian itu SOP-nya menggunakan baju hazmat untuk keamanan si penolong gitu. Untuk bagian yang mengevakuasi. Sekarang kalau dilihat Mas, dibandingkan kemarin apakah lebih berkabut? Karena informasinya kalau kemarin itu bahkan tidak ada kabut Mas di sini. Dan kalau kabut turun apakah itu jadi kendala juga Mas? Untuk kabut kan kalau sampai lokasi sampai tidak terlihat sama sekali baru kendala. Tapi kalau masih di sekitar atas masih aman. Untuk sementara kan masih cerah. Oke. Mas, jalur evakuasi yang selama ini disebut-sebut jadi jalur keselamatan untuk tim SAR jika ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, itu posisinya seperti apa sih Mas? Ya, ini saat ini kita berdiri di jalur evakuasi utama. Nanti yang di bagian bawah ada lagi, sama yang di atas juga ada. Kalau tim SAR-nya berada di tengah-tengah begitu Mas, ada juga nggak jalur-jalur yang dibuat memudahkan? Apalagi kan ini kan harus berpijak pada tanah yang masih gembur ya bisa dibilang ya Mas ya? Ya itu bekas jalur yang dilewati oleh ekskavator. Nah, itu bisa jadi digunakan untuk jalur dipijak gitu. Oke, baik. Kalau begitu terima kasih banyak Mas Jeffrey. Semoga ini bisa lancar hari ini proses evakuasinya. Cuaca juga cerah, kalaupun ada kabut jangan sampai turun di sini ya Mas ya, di kaki gunung. Terima kasih banyak sekali lagi Mas Jeffrey atas waktunya bersama kami Kompas TV. Bagaimana itu tadi bagaimana jalur evakuasi ini sudah disiapkan juga untuk keselamatan tim SAR yang bertugas untuk mencari hari ini masih 20 lagi korban yang masih dinyatakan hilang dari peristiwa longsor Cisarua Kabupaten Bandung Barat. Bagaimana? Baik, Vida, kemudian bagaimana dengan kondisi para pengungsi dari mereka yang selamat akibat longsor ini? Apakah kebutuhan mereka sudah terpenuhi dan bagaimana juga dengan rencana hunian sementara bagi mereka? Rencana hunian sementara ini masih terus digodok oleh pemerintah daerah setempat, Bremana dan juga saudara. Kalau kondisi para pengungsi, mayoritas para pengungsi ini mengungsi di kantor desa Pasir Langu. Dan di data terakhir yang kami dapatkan ini masih sekitar 500-an pengungsi yang mengungsi di sana, Bremana. Mereka ini adalah warga yang memang lokasi pemukiman mereka berada di zona merah. Yang khawatir ini juga bisa terdampak begitu ya dari pergeseran tanah atau tanah longsor ini. Dan kalau sampai hari kemarin, Bremana dan juga saudara di pengungsian untuk kebutuhan-kebutuhan seperti makanan, lalu juga pakaian, ini relatif aman karena memang di posko tersebut bantuan-bantuan ini terus berdatangan, logistik-logistik ini terus berdatangan, baik itu makanan ataupun pakaian, obat-obatan, juga sudah didirikan tenda medis di sana. Paling tidak kami pantau kemarin begitu ya, ada 2 tenda medis yang didirikan. Lalu juga untuk perlengkapan bayi seperti Pampers dan lain-lain ini juga sudah banyak bantuan yang masuk begitu ya. Dan paling tidak sampai kemarin kami bertanya kepada pengungsi di sana untuk kebutuhan-kebutuhan dasar tersebut relatif aman. Namun memang yang menjadi kendala bagi para pengungsi ini adalah terkait MCK Bremana. Anda bisa bayangkan dalam satu pengungsian yang dibagi di 2 titik di kantor desa tersebut ya, di aula dan juga di gor kantor desa Pasir Langu, begitu ini harus dihuni ratusan warga. Dan dengan kondisi ratusan warga tersebut, toilet yang ada juga terbatas. Sebetulnya kemarin dari Kementerian Sosial ini juga sudah memberikan atau mengirimkan toilet portabel begitu ya, tapi tentu tetap saja dengan jumlah tersebut kebutuhan-kebutuhan dasar MCK mereka ini harus mengantri. Itu tentunya yang menjadi concern juga dari pemerintah setempat. Untuk itu memang kalau dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ini mengarahkan atau mengarahkan begitu ya Bremana dan juga saudara untuk para pengungsi ini bisa segera menyewa tempat tinggal sementara dengan diberikan bantuan senilai 10 juta rupiah paling tidak untuk dalam jangka waktu 2 bulan sampai proses relokasi ini selesai dilakukan oleh pemerintah daerah. Karena memang melihat kondisi tersebut ada istilah begitu ya, senyaman-nyamannya pengungsian tentunya lebih nyaman tinggal di rumah sendiri. Itulah yang membuat Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi kemarin juga mendorong terkait disegerakannya para pengungsi untuk bisa menyewa rumah sebelum relokasi ini dilakukan. Bremana. Baik, kita harapkan relokasi pengungsi dan juga mungkin hunian sementara bagi mereka juga
bisa terwujud segera, Vida, supaya mereka juga bisa hidup kembali normal seperti biasanya. Terima kasih Vida Alatas dan juru kamera Sunandar melaporkan langsung dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Saudara, hingga hari ini masih ada 20 jenazah yang dilaporkan masih tertimbun di dalam material longsor, di mana sementara hingga data kemarin di hari Jumat sudah ada 60 kantong jenazah yang ditemukan. Kemudian juga dari hasil identifikasi, ini ada 44 jenazah yang sudah berhasil diidentifikasi, sementara sisanya masih dalam proses. Dan kita akan nantikan kembali bagaimana update dari pencarian dan juga evakuasi korban longsor banjir, maksud kami korban longsor di Bandung Barat, saudara, dalam program berikutnya di Kompas TV. Kami tutup breaking news kali ini. Saya Bremana Tenaya. Sampai jumpa. Jantung kota digital, Nakula dan Sadewa mendeteksi ancaman. Sistem keuangan dikorup. Sangkuni melahap kripto.
terus perjalanan kita. Untuk sampai di Belu, kita harus terlebih dahulu menempuh penerbangan dari Jakarta menuju Kupang, Nusa Tenggara Timur.